masuk, jadi uap air yang memiliki udara mengandung uap air itu berada di antara tanah ya, di sela-sela tanah. Nah, kemudian dia mengalami kondensasi di sana. Nah, itu kira-kira yang bisa dibahas. Jadi karena seperti yang di awal saya sampaikan bahwa topik ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama terkait dengan bagaimana tipe dan juga mekanisme pembentukan hujan. Secara teoritis ya lebih dibahas tentang tipe-tipe hujan, mekanisme pembentukan hujan, kemudian jenis-jenis curah hujan ya. Jadi juga dijelaskan juga tentang presipitasi, bagaimana definisi presipitasi tersebut, apa yang membedakan adalah presipitasi dengan curah hujan dan sebagainya. Nah, kemudian nanti untuk materi selanjutnya itu akan membahas lebih kepada pengukuran dan analisis. Jadi bagaimana analisis curah hujan. Begitu curah hujan itu sudah didapatkan, nah bagaimana kita menggunakan data curah hujan tadi untuk informasi-informasi yang diperlukan. Jadi kalau misalkan kita ingin, kita tahu bahwa curah hujan itu umumnya didapatkan secara lokasi, secara titik. Bagaimana curah hujan itu kemudian digunakan untuk membuat informasi secara spasial, gitu ya. Nanti ada beberapa metode yang akan digunakan. Kemudian bagaimana kita menganalisis dari curah hujan yang kita dapatkan secara harian untuk mendapatkan informasi klimatologinya, misalkan informasi terkait dengan karakteristik wilayah tersebut, berapa hujan maksimum, berapa hujan frekuensi ekstrimnya, gitu ya. Kemudian bagaimana berapa jumlah curah hujan 3 hari berturut-turut, berapa curah hujan dalam persentil 90% ya. Kemudian berapa curah hujan maksimum di dalam 1 tahun, 1 bulan dan sebagainya. Nah, itu akan dibahas di dalam analisis data curah hujan. Baik, itu yang bisa disampaikan. Kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Sebenarnya yang kita ketahui, salju atau hujan es itu akan terjadi kalau misalkan terjadi suhu di mana suhu itu melewati dari titik embun. Ya, titik embun itu kan tidak harus 0 derajat, tapi dia terus turun gitu ya. Dan umumnya kalau misalkan wilayah-wilayah tertentu itu pasti di bawah 0 derajat gitu ya. Tapi kalau misalkan bagaimana yang terjadi dengan daerah tropis untuk Indonesia sebagai contoh. Jadi kalau misalkan kita lihat mengapa misalkan di Indonesia terjadi hujan es. Nah, hujan es yang terjadi di Indonesia itu terjadi mekanismenya adalah secara tiba-tiba, bukan seperti yang di subtropis di mana salju atau hujan es itu terjadi secara perlahan. Ya, jadi misalkan dia memang kondisinya suhu di bawah 0 derajat, kemudian terjadi pembentukan salju dan itu terbentuk secara perlahan dan itu dalam periode jangka waktu tertentu. Di daerah tropis itu berbeda prosesnya. Di daerah tropis yang terjadi adalah itu prosesnya terjadi namanya penurunan suhunya itu terjadi secara tiba-tiba. Jadi pada saat proses penurunan suhu itu terjadi, misalkan biasanya kan hujan salju terjadi di musim-musim pancaroba gitu ya. Terjadi pengangkatan massa udara yang tiba-tiba. Nah, pada saat pengangkatan udara itu, karena udara itu sangat cepat bergerak gitu ya, kemudian dia melewati titik embun, tapi proses kondensasi tidak sempat atau tidak terjadi secara langsung di situ. Kemudian udara terus bergerak naik, nah sehingga pada saat itulah terjadi proses kondensasi. Dan kondensasi yang terjadi di sana karena suhunya sangat rendah, misalkan di bawah 0 derajat, maka dia akan menjadi hujan es. Jadi salah satu proses yang membedakan dengan bagaimana kondensasi atau salju yang terjadi di daerah subtropis dengan daerah tropis adalah prosesnya tadi, bahwa hujan es yang terjadi di daerah tropis itu umumnya adalah mekanismenya secara tiba-tiba. Namun berbeda dengan salju yang ada di pegunungan Jayawijaya. Nah, itu memang salju karena suhunya sangat rendah, ya, suhunya di bawah 0 derajat. Nah, itu sama prosesnya atau mekanisme yang terjadi dengan di daerah subtropis. Ya. Jadi itu kira-kira yang membedakan, bahwa di daerah tropis itu terjadinya proses terjadinya itu yang secara tiba-tiba. Kondensasi itu kan perubahan fase dari gas ke cair. Jadi dari gas ke cair itu adalah merupakan proses yang disebut dengan kondensasi. Nah, kalau misalkan tadi dari cair ke gas itu kan ada evaporasi, jadi perubahan fase itu. Dan kalau kita lihat proses evaporasi itu memerlukan energi, tapi pada saat proses kondensasi itu melepaskan energi. Jadi kondensasi itu seperti ini nih di bagian akhir ini kan, kondensasi itu terjadi kalau terjadi penurunan suhu. Ya, jadi kalau misalkan udara uap tadi, uap yang terbentuk dari proses evaporasi itu terjadi, kemudian ada uap yang dibawa oleh massa udara. Nah, agar uap tadi itu bisa berubah lagi menjadi air, maka uap massa udara ini perlu mengalami penurunan suhu. Ya, jadi mengalami penurunan suhu.
Nah, untuk mencapai penurunan suhu itu ada beberapa proses, tapi salah satu yang harus yang biasanya terjadi karena di troposfer itu kan profil suhunya menurun dengan ketinggian. Ya, sehingga agar massa udara itu mengalami penurunan suhu, maka massa udara itu harus bergerak ke atas. Nah, sehingga dia mengalami penurunan suhu. Jadi semakin ke atas, suhunya semakin turun. Nah, pada saat suhu turun itulah, maka pada kondisi tertentu, dia akan mencapai di mana kondisi itu disebut dengan batas bawah pembentukan awan. Atau disebut dengan, bahasanya itu disebut dengan LCL, Lifting Condensation Level. Jadi level batas bawah. Jadi kalau misalkan Anda lihat awan itu kan biasanya ada batas bawahnya. Di sanalah terjadi suhu di mana proses kondensasi itu terjadi. Mulai terjadi perubahan dari uap menjadi air. Jadi memang harus terjadi penurunan suhu. Nah, pada saat itu apa yang terjadi atau bagaimana proses itu bisa terjadi? Pertama, tekanan uap udara tadi, tekanan uap itu harus sama dengan tekanan uap jenuh. Ya, tekanan uap aktual itu sama dengan tekanan uap jenuh. Nah, itu terjadi di level tadi. Ya. Nah, bagaimana itu terjadi? Kalau Anda lihat rumus ES sama dengan 6,6078 dan seterusnya, itu akan ada suhu di sana. Nah, suhu itulah yang disebut dengan suhu titik embun. Ya, jadi pada saat ES tekanan uap itu akan terjadi jika tekanan uap aktualnya suhu aktualnya itu mencapai suhu titik embun. Ya, maka disinilah akan terjadi EA sama dengan ES. Jadi uap tadi misalkan saya ingin menampung di dalam massa udara itu tekanan uap jenuh atau uap jenuh itu artinya apa? Uap jenuh itu artinya udara tersebut sudah tidak menampung uap air lagi. Jika ada uap air yang datang, maka itu harus ada yang dirubah menjadi air gitu, dikondensasikan. Nah, itu adalah uap jenuh. Nah, itu rumus empiriknya itu kan ES sama dengan 6,1078 ya. Nah, pada saat kondisi itu terjadi, jadi akan terus bisa terjadi kalau terjadi pengangkatan atau udara itu bergerak naik. Ya, jadi itu syaratnya udara bergerak naik kemudian terjadi penurunan suhu. Jadi penurunan suhu ya bukan, kalau peningkatan suhu itu adalah merupakan proses evaporasi. Jadi evaporasi yang terjadi kemudian terjadi penambahan uap ke atmosfer. Nah, kalau kondensasi adalah pelepasan uap dari atmosfer untuk menjadi curah hujan. Tadi di definisi di awal, salju juga merupakan salah satu bentuk presipitasi. Jadi Anda sudah bisa membedakan ya mana presipitasi dan mana curah hujan. Jadi kalau kita berbicara tentang curah hujan, berbicara tentang rainfall, itu adalah mekanisme jatuhnya air dalam fase cair. Ya. Tapi kalau misalkan tadi presipitasi itu bisa dalam bentuk cair ataupun padat. Ya, nah salju itu adalah merupakan presipitasi dalam bentuk padat. Jadi kalau misalkan lihat kenapa misalkan salju di daerah-daerah subtropis itu jatuhnya perlahan, gitu ya. Nah, karena memang betul, jadi pada saat terjadi proses kondensasi yang terjadi di atmosfer, ya, itu akan mengalami proses tetap dia berubah dari uap yang terjadi, kemudian dia menjadi air. Tapi karena suhu di permukaan itu sangat rendah, maka air tadi dia tidak jatuhnya itu yang sampai ke permukaan itu bukan air tadi, tapi dia berubah lagi menjadi jadi butir-butir hujan. Jadi butir-butir hujan yang ada di atmosfer itu pada saat jatuh ke permukaan, dia mengalami proses perubahan dari air lagi menjadi padat, ya, karena suhunya yang cukup rendah. Nah, itu yang menjadi salju. Sehingga salju itu pada saat salju itu turun dari atmosfer ke permukaan itu tidak jatuh langsung seperti es begitu, tapi karena dia kecil gitu ya, dari butir-butir air sangat kecil itu, nah itulah yang kemudian jatuh secara perlahan. Tetap karena ada di atmosfer itu kan ada udara ya, dan itu akan menjadi halangan untuk butir salju itu jatuh ke permukaan. Nah, sehingga itu terlihat bahwa mengapa salju itu jatuhnya secara perlahan, tidak seperti butir es, gitu ya, itu yang membedakan. Kembali lagi ke definisi di awal, ya, bahwa presipitasi itu memang proses jatuhnya uap air, jatuhnya air, ya, baik itu dalam fase cair ataupun air itu kan bisa pada cair, gas, gitu ya, kemudian padatan. Nah, yang disebut dengan presipitasi itu jatuhnya air dari atmosfer atau dari atmosfer ke permukaan. Yang dimaksud dengan jatuhnya di sini itu bukan jadi jatuh gitu ya, artinya sebenarnya bahasa yang digunakan itu bagaimana uap itu atau air yang ada di atmosfer itu
kembali ke permukaan. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kembali kepada bagaimana es yang terbentuk di tanah tadi, itu bagaimana mekanismenya. Jadi kalau misalkan prosesnya itu sama seperti yang terjadi sebenarnya es yang ada di permukaan, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada es yang ada di permukaan itu awalnya kan ada uap air dulu di atmosfer, kemudian uap air itu jatuh ke permukaan. Tetapi karena prosesnya itu terjadi pendinginan, nah pada saat dia sampai permukaan, kemudian dia menjadi es. Nah, es itu kan prosesnya mungkin tidak secara horizontal gitu ya. Penurunan suhu itu bisa terjadi secara tidak terjadi secara vertikal, tapi penurunan suhu bisa terjadi secara horizontal. Jadi di permukaan itu karena terjadi kalau kita perhatikan profil suhunya itu tidak hanya menurun secara vertikal, tapi juga menurun secara horizontal. Ya, karena ada proses tertentu, maka disitulah akan terjadi pembentukan tadi. Jadi ada pembentukan es secara mekanisme terbentuk secara horizontal. Nah, sama halnya terjadi di dalam tanah. Jadi di dalam tanah juga sama. Jadi uap air tadi pada saat jatuh ke dalam tanah bisa jadi ada kemungkinan. Pertama adalah es pada saat dia jatuh itu sudah berbentuk butir es gitu ya, butir-butir salju tadi. Kemudian dia masuk ke dalam tanah. Nah, di dalam tanah itu karena mungkin udaranya lebih hangat dan lain sebagainya, maka dia mengalami mencair kembali. Kemudian terjadi penurunan suhu ke bawah. Nah, kemudian pada kondisi tertentu di bawah itu sudah tertutup oleh uap, bukan uap, air gitu ya, atau air dalam fase cair tapi masuk ke dalam tanah. Nah, kemudian karena terjadi mekanisme bagaimana perubahan terjadi di permukaan, maka air yang ada di dalam tanah itu juga berubah menjadi es. Nah, itu juga sehingga dia mengisi sela-sela tanah itu. Atau proses yang kedua itu terjadi bahwa ada uap air yang turun ke permukaan. Nah, kemudian sampai di permukaan dia mengisi sela-sela tanah, jadi masuk ke sela-sela tanah, kemudian dia bergerak mungkin proses tadi, dan kemudian dia mengalami kondensasi di sana. Nah, kemudian dia jatuh, kemudian dia berubah menjadi es. Nah, sehingga itu menjadi es di dalam tanah. Jadi mungkin tidak didefinisikan kalau presipitasi horizontal itu gerakannya secara horizontal gitu ya. Tapi prosesnya itu adalah secara flat gitu, secara horizontal. Jadi membentuk suatu lapisan yang secara horizontal. Misalkan es itu kan terbentuk lapisan secara horizontal. Kemudian tadi es di dalam tanah juga membentuk hampir secara horizontal. Nah, itu kira-kira. Kemudian kabut itu kan pembentukannya secara horizontal gitu ya. Jadi di atmosfer itu kalau Anda lihat kabut itu diam gitu ya, diam di situ karena dia terbentuk secara horizontal. Ya, dia tidak mengalami pergerakan ke atas ke bawah dan sebagainya, tidak terjadi secara naik turun seperti itu. Nah, dia akan terbentuk secara horizontal. Nah, kemudian nanti pada saat ada radiasi matahari, kabut itu kan kemudian terevaporasi kembali kan, dia menguap kembali. Jadi kabut itu bukan uap gitu ya. Kabut itu sudah ada butir-butir air di sana. Nah, cuma butir-butir air tadi masanya itu tidak cukup besar sehingga dia tetap tinggal di situ. Ya, dia tidak cukup besar menjadi hujan, menjadi butir itu sehingga dia masih terbentuk secara horizontal. Untuk siklon ini pusat tekanan rendah memang terjadi di daerah yang cukup kecil ya, cukup kecil dibandingkan dengan tadi yang awal itu yang konvektif. Itu konvektifnya biasanya cukup besar wilayahnya. Di hujan terjadi bongkaran massa udara yang cukup besar. Nah, siklon ini salah satu contoh yang biasanya yang paling ekstrim itu kalau misalkan terjadi tornado. Ya, tornado itu kan terjadi proses pengangkatan massa udara dan biasanya di dalamnya itu kan terjadi hujan lebat juga, gitu ya, hujan lebat. Nah, itu yang terjadi hujan siklon. Nah, kemudian kalau di Indonesia itu siklon salah satu contohnya itu adalah mungkin contoh yang bisa kita lihat itu puting beliung ya. Puting beliung itu kan angin yang bergerak ke atas gitu ya. Dan kalau misalkan terjadi pengangkatan massa udara kemudian terjadi uap air itu terjadi proses kondensasi kemudian jadi hujan. Nah, hujan itu biasanya terjadi di wilayah tersebut saja. Tapi tidak hanya misalkan siklon itu kan tidak diam ya. Proses pengangkatan massa udara itu tidak berdiam di satu tempat saja, tapi dia bergerak gitu ya, bergeser dan sebagainya karena di udara itu kan merupakan fluida. Nah, hujan itu memang terjadi di wilayah itu saja gitu. Jadi dia bukan merupakan hujan yang terjadi pada hamparan yang cukup luas gitu, sangat luas dan kemudian itu terjadi pengangkatan massa udara. Itu biasanya terjadi secara konvektif ya. Biasanya hujannya seperti itu. Itu terjadi secara konvektif. Tapi kalau siklon
itu karena pusat tekanan yang terjadi secara tiba-tiba, pusat tekanan rendah itu terjadi secara tiba-tiba, kemudian terjadi penumpukan massa udara ke wilayah tersebut, itu sehingga jumlahnya cukup besar, ya. Nah, karena udara itu cukup besar, maka dia harus tergerak ke atas. Nah, tapi karena ada proses tadi, mungkin ada pengaruh rotasi bumi, kemudian pengaruh dari adanya gaya Coriolis, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu akan terjadi perputaran, gitu. Pada saat dia bergerak ke atas, terjadi berputar, gitu ya. Udara tersebut. Nah, itu yang menjadi siklus. Jadi, yang menyebabkan hujan itu ada pergerakan udara ke atas tadi. Jadi, uap air yang terbawa tadi bergerak ke atas. Nah, karena bergerak udaranya melingkar, gitu ya, maka itu yang disebut dengan hujan siklonik. Siklus tadi Hadley-Farrell itu merupakan siklus global. Ya, siklus global itu artinya mekanisme pengangkatan massa udara yang cukup besar, ya, dan itu perpindahannya antar lintang. Ya. Nah, kalau misalkan hujan-hujan ini kan berbeda. Hujan-hujan ini kan terjadi sifatnya bukan secara global seperti itu. Kalau itu adalah merupakan perpindahan massa udara, kemudian massa udara itu akan dibawa ke ke lokasi lain yang jarak lintang itu. Nah, kalau misalkan seperti ini, itu skalanya lebih kecil, gitu ya. Jadi itu tetap berpengaruh, tapi itu dalam skala global, gitu ya. Jadi akan dipengaruhi. Ada mungkin nanti di dalam meteorologi itu juga dibahas bagaimana pengaruh-pengaruh dari beberapa apa disebut dengan parameter-parameter atmosfer, gitu ya. Jadi tetap dia berpengaruh, tapi tidak yang dimaksud di sini dengan tadi 4 tipe hujan itu berbeda dengan pengangkatan massa udara tadi, gitu ya. Nah, namun kalau misalnya kita lihat dari siklus Hadley itu kan siklus imajiner, ya. Jadi kalau misalkan Anda mungkin belajar di klimatologi, gitu ya, dikatakan bahwa siklus Hadley itu salah satu asumsi yang digunakan adalah bumi tidak berputar, ya kan? Kan bumi tidak berputar, kemudian terjadi pengangkatan massa udara di daerah tropis, udara tersebut dibawa ke subtropis, terus terjadi penurunan, kemudian kembali lagi ke tropis. Nah, itu akan membawa angin, gitu kan? Nah, itu kan salah satu asumsi yang digunakan oleh siklus Hadley itu adalah bumi tidak berputar. Tapi kan kenyataannya bumi itu berputar. Jadi siklus Hadley itu tidak bisa karena umumnya kan teori itu akan gugur kalau salah satu asumsinya atau salah satu atau lebih asumsinya bisa dibantah, gitu ya. Nah, siklus Hadley itu tidak terjadi seperti itu, gitu ya. Nah, sehingga muncullah siklus-siklus yang lain, teori yang mengatakan oke, pergerakan udara itu tidak lurus dari tropis ke subtropis itu tidak lurus seperti itu, tapi terjadi pergeseran karena ada rotasi bumi, ya, kemudian ada halangan-halangan dan lain sebagainya, ya. Jadi seperti itu. Jadi siklus Hadley seperti tadi disampaikan, mungkin itu adalah siklus imajiner. Nah, kemudian curah hujan yang tadi dibahas di sini itu skalanya masih dalam skala mungkin bisa dikatakan lokal, gitu ya. Jadi artinya seperti tadi contohnya hujan orografis. Nah, hujan orografis kan terjadi hanya di wilayah pegunungan saja, ya, dan wilayah pegunungan itu tidak ada kaitan antara perpindahan massa udara antar lintang, gitu ya, tapi perpindahan massa udara dari lautan atau dari dataran rendah ke dataran tinggi, ya. Nah, kemudian seperti misalkan hujan siklon itu terjadi pengangkatan massa udara. Nah, nanti di atas itu akan bergerak lagi dan bisa turun, gitu ya, bisa turun di wilayah sebelahnya, gitu, dan tidak harus antar lintang. Mungkin seperti itu. Jadi membedakan yang ini sifatnya lokal, yang tadi siklus-siklus tadi itu adalah siklus global. Kalau misalnya Anda perhatikan pada saat proses terjadi kondensasi, gitu ya, kemudian dia membentuk awan. Nah, awan itu yang disebut dengan precipitable water, jumlah air yang mungkin, yang optimum atau yang dimungkinkan untuk sampai ke permukaan. Itu biasanya bisa diestimasi dari, kalau saya dulu mengasumsikan dalam penelitian saya itu, saya asumsikan bentuk awan itu masih berbentuk kotak, gitu, dalam bentuk balok, gitu ya. Jadi saya hitung dimensinya, kemudian saya hitung kira-kira jumlah air yang ada di situ itu berapa, gitu ya. Nah, kemudian saya bandingkan dengan jumlah air yang jatuh di permukaan. Jadi kalau misalnya jumlah air itu jatuh 100% sampai permukaan, maka dia akan bisa efektivitas dari precipitable water itu 100% sampai ke permukaan. Nah, kalau misalkan hujan yang disebutkan tadi itu adalah merupakan hujan yang mungkin prosesnya itu yang dimaksud adalah di mana uap air itu pada saat dia sampai ke jatuh ke bawah itu dia tidak sampai di permukaan. Ya. Karena apa? Karena pada saat butir hujan atau butir air itu bergerak ke bawah, itu akan mengalami proses evaporasi karena ada gesekan dengan atmosfer, gitu ya. Dia ada udara ada
eh, apa proses ya pada saat pergesekan itu kan terjadi proses evaporasi penguapan gitu ya. Nah sehingga ukuran-ukurannya menjadi kecil ya. Bisa jadi ukuran tadi itu tidak sampai di permukaan gitu ya. Jadi tetap dia ada precipitable water, ada air yang bisa dipresipitasikan yang akan jatuh sampai permukaan dalam bentuk awan yang terbentuk di sana. Tetapi di permukaan tidak terjadi hujan. Nah, itu tetap ada proses, itu mungkin yang disebut tadi hujan. Tapi yang kalau misalkan kita lihat secara definisi, hujan itu adalah curahan yang sampai permukaan. Jadi kalau misalnya kita menghitung yang namanya curah hujan, maka curah hujan itu adalah curah air yang diterima di permukaan. Itu. Jadi yang curah hujan tadi atau air yang jatuh kemudian tidak sampai permukaan, itu secara definisi dalam kita menghitung curah hujan itu tidak dihitung sebagai hujan. Nanti dijelaskan itu mungkin diberikan nama seperti tadi hujan virga dan lain sebagainya. Tetapi secara definisi yang dimaksud dengan curah hujan adalah seluruh curahan yang sampai dengan permukaan. Nah, mekanismenya seperti tadi, karena ada proses evaporasi pada saat butir hujan tadi jatuh ke permukaan. Nah, bisa jadi kan tidak sampai semuanya ya, sampai permukaan. Baik, nah ini pertanyaannya menarik ya. Apakah semua awan itu memiliki inti kondensasi? Nah, di dalam proses pembentukan, kalau kondensasi tidak harus ada inti kondensasi gitu ya, tidak harus. Tapi dalam pembentukan butir hujan itu biasanya ada inti kondensasi, ya. Tapi kalau misalkan proses kondensasi itu kan perubahan fase saja, nah itu disebut dengan kondensasi. Tapi pada saat pembentukan hujan, membentuk butir hujan yang bisa jatuh ke permukaan itu biasanya ada inti kondensasi. Jadi kalau misalkan hujan itu umumnya ada inti kondensasi, baik itu seperti tadi dijelaskan kalau misalkan dia udaranya itu udara dingin gitu ya, udara yang disebut dengan super cold tadi, maka bisa jadi inti kondensasi berupa kristal es ya. Tapi kalau misalkan udaranya udara hangat ya bergerak, kemudian di sana ada proses kondensasi kemudian menjadi butir-butir hujan. Nah, biasanya di dalam butir-butir hujan itu dia memerlukan aerosol atau debu partikel-partikel kecil itu yang bisa menjadi inti kondensasi. Nah, kemudian yang kedua, apakah inti kondensasi itu akan ikut? Iya, karena pada saat proses jatuhnya, maka dia akan ikut menjadi inti kondensasi, kemudian dia ikut terlibat jatuh. Makanya pada saat di daerah-daerah yang memiliki polusi cukup tinggi, gitu ya, nah itu akan sangat berbahaya curah hujan yang jatuh di wilayah tersebut, ya, terhadap permukaan gitu ya. Kalau misalkan kandungan logamnya cukup tinggi gitu ya, dan dia bisa mempengaruhi bangunan-bangunan yang ada di permukaan dan sebagainya, atau air yang ada itu mungkin memiliki kandungan-kandungan polutan itu sendiri. Nah, sehingga mungkin tidak bisa dikonsumsi langsung. Jadi ada beberapa inti kondensasi yang ikut terlibat, tapi bisa juga kalau misalkan seperti tadi prosesnya pada saat udara itu jatuh, kemudian dia tidak sampai di permukaan, nah inti kondensasi juga tidak ikut sampai permukaan. Nah, dia pada saat dia menjadi polutan itu kan aerosol ya, dia memiliki massa mungkin tidak mampu menahan gaya ke bawah sehingga dia tidak jatuh. Ya, aerosol itu kan zat padat gitu ya, butir-butir padat yang ada di atmosfer gitu ya. Jadi dia tetap di sana, dia tidak jatuh. Ya, karena ada udara itu kan memiliki atmosfer itu kan memiliki gaya ya untuk menahan gaya ke atas disebut dengan updraft tadi. Ya, updraft itu menahan itu. Nah, butir-butir tadi bisa jadi butir itu tidak sampai di permukaan. Mungkin begitu Mbak Nisha. Kalau konteksnya seperti kristal garam untuk pembuatan hujan buatan itu Pak, gimana Pak? Kalau kan seandainya kristal garamnya ikut dalam proses presipitasi, berarti hujan yang dihasilkan asin. Oh iya, jadi yang dimaksud dengan kristal garam, nah ukurannya itu ukuran mikro, jadi ukurannya itu sangat kecil ya. Kalau inti kondensasi itu kan ukurannya sangat-sangat kecil, ukurannya sampai mikrometer. Nah, yang kristal garam yang ditebal itu kan ukurannya seperti itu, ya. Jadi apakah airnya menjadi asin? Tidak, karena apa? Butir hujan yang terbentuk dengan adanya kristal garam itu jauh lebih besar gitu ya. Butir hujan itu lebih besar, ya. Walaupun butir hujan yang jatuh mungkin bagi kita melihatnya kecil, tapi kalau misalkan dibandingkan dengan berapa jumlah kristal garam yang menjadi inti kondensasi itu ukurannya jauh lebih kecil, sangat-sangat kecil. Tidak menyebabkan air itu menjadi asin. Jadi beda, bukan garam yang tebar, garam seperti garam dapur gitu yang ukurannya masih bisa lihat seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan kristal garam itu ukurannya
sangat kecil. Jadi airnya tidak akan berubah menjadi asin. Pada saat proses kondensasi, di mana dia ada inti kondensasi, kemudian akan berbentuk butir-butir butir-butir air ya di awan itu. Tetapi butir air itu mungkin tidak bisa jatuh sebagai hujan karena butir air itu terlalu kecil untuk mengangkat daya ke atas tadi. Nah, kemudian di dalam teori tumbukan dan penggabungan itu mengatakan nih secara teori bahwa butir air yang lebih besar itu memiliki kecepatan jatuh yang lebih cepat dibandingkan dengan butir air yang lebih kecil. Jadi kalau butir air yang lebih besar itu, kemudian di bawahnya ada butir air yang lebih kecil, nah ini kan bergerak terus. Kemudian dia menumbuk, bergabung, kemudian bergerak lagi, menumbuk, bergabung. Dan sehingga yang terjadi apa? Butir air terus membesar, gitu ya, terus tumbuh. Sampai dengan kondisi di mana butir air tadi mampu menahan gaya ke atas abdar tadi, dan dia akhirnya jatuhlah sebagai hujan. Tapi jatuhnya sebagai hujan juga sama seperti dari pertanyaan sebelumnya, akan ada proses evaporasi. Sehingga tidak semua air yang terbentuk dalam satu butir tadi itu sampai ke permukaan dengan jumlah yang sama gitu ya, mungkin akan berkurang. Nah, itu teori yang pertama, teori tumbukan dan penggabungan. Jadi bentuknya tadi apakah bulat? Ya, karena secara umum bentuk yang paling ideal itu kan pasti bentuknya bulat ya, karena dia merupakan bentuk dengan luasan yang paling optimum. Kemudian yang kedua terkait dengan inti kondensasi dari kristal es. Jadi inti kondensasi dari kristal es yang menjadi inti kondensasi adalah esnya tadi. Ya, esnya itu menjadi inti kondensasi, kemudian di sekitarnya itu kan ada uap. Nah, karena uap itu memiliki tekanan uap yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan ini, maka bergeraklah uap itu ke es. Nah, uap itu bergerak ke es itu menempel di es, nah sehingga dia es itu tumbuh, ya, tumbuh semakin besar. Ya, apakah bentuknya bulat? Iya, kristal es mungkin tidak bulat kristal sebagai inti, tapi pada saat dia tumbuh dia akan bulat. Kenapa? Secara alami itu pasti itu merupakan bentuk yang paling ideal yang terjadi, ya. Jadi kristal-kristal itu bentuknya bulat. Nah, kemudian mana yang jatuh terlebih dahulu kalau dalam es? Jadi es itu berbeda dengan kalau tumbukan kan dia di dalam awan itu kan bergerak terus ya, bergerak terus, kemudian dia bergabung, kemudian lepas lagi, bergabung dan lepas lagi sampai ukurannya cukup untuk jatuh. Nah, di es itu tidak. Teori Bergeron itu mengatakan bahwa inti kondensasi kristal es itu ya diam gitu. Jadi kemudian yang uap air yang sekitarnya itu akan terus menempel, nah sehingga dia akan tumbuh terus besar sampai dia bisa jatuh. Nah, jadi butir yang sudah mengalami ukuran yang mampu melawan gaya ke atas, itulah yang akan jatuh. Nah, kemudian di tempat lain ada lagi butir es yang terbentuk, kemudian jatuh, butir es dan seterusnya. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk hari ini, dan untuk topik selanjutnya seperti yang disampaikan itu terkait dengan analisis data presipitasi, mungkin nanti lebih banyak kepada melihat bagaimana pola data, gitu ya, bagaimana melakukan analisis data dan sebagainya, bagaimana menjelaskan data itu sendiri, mungkin ada disebut dengan bagaimana kita misalkan di mana kita harus meletakkan stasiun dan lain sebagainya, berapa jumlah dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin kita bisa bahas pada pertemuan di topik berikutnya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengikuti perkuliahan ini ya sampai akhir. Saya akhiri untuk kuliah hari ini, saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.